Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang bila kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa diwafatkan di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan akidah, dan kita akan masuki pembahasan baru setelah menyebutkan tentang keimanan terhadap kitab suci Al-Quran. Maka berikutnya kita akan membahas rukun iman yang berikutnya, yaitu rukun iman yang keempat, al-imanu birrusuli alaihimussalam, yaitu keimanan kepada para rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita akan mengenalkan terlebih dahulu tentang definisi rasul. Rasul yang bentuk jamaknya adalah rusul, maknanya adalah mursalun, ya, atau mab'usun, yaitu orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Definisi secara syar'i, maksud dari rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi, yaitu orang yang diberi wahyu dari kalangan manusia dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini adalah definisi atau makna dari rasul yang dimaksudkan. Walaupun ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama yang sedikit berbeda dari hal seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, rasul pertama di kalangan para rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam.
dan yang terakhir dari para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini terlebih dahulu adalah nabi dan rasul yang diturunkan kitab suci Al-Qur'an ini kepadanya. Allah menyampaikan hal tersebut. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi dan rasul pertama yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga ini berdasarkan riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, tentunya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Tauhid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis asy-syafa'ah al-uzma atau asy-syafa'atul kubra, ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa pada hari kiamat manusia mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam alaihissalam bisa memberikan syafaat untuk mereka, syafaat untuk mereka yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa disegerakan tahapan-tahapan akhirat agar mereka tidak terlalu lama ya berada di padang mahsyar tersebut di mana matahari begitu didekatkan. Namun Nabi Adam alaihissalam memberikan alasan bahwasanya ya asy-syafa'atul 'uzma tersebut atau syafaat seperti ini tidak dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu beliau alaihissalam yaitu Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada manusia yang mendatanginya, "U'tu Nuhan awwala rasulin ba'atsahu Allahu ta'ala." Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Datangilah Nuh alaihissalam yang ia merupakan rasul pertama yang telah Allah Subhanahu wa taala utus." Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadis ini sampai akhir. Baik, ini hadis yang sahih. Ini dalil yang tegas dan jelas bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Demikian. Adapun rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 40, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki di antara kalian. Akan tetapi ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan khataman nabiyyin, khatamnya para nabi. Khatam maknanya secara bahasa adalah cincin. Namun bisa juga bermakna khatim, yaitu penutup. Cincin disebut dengan khatam karena di zaman Nabi SAW, cincin Nabi SAW itu bisa berfungsi sebagai stempel, ya, berfungsi sebagai stempel yang mengakhiri sebuah surat, lalu diberikan stempel itu padanya untuk mengakhiri sebuah surat dan agar surat tersebut menjadi resmi, dan itu merupakan bentuk ya penutup dari sebuah surat, yaitu pemberian stempel. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga khatam ini adalah bermakna khatim juga. Kita tahu bahwasanya surat
itu mengandung pesan-pesan. Surat mengandung pesan-pesan ya yang termuat di dalamnya. Lalu agar menjadi resmi dan menjadi sempurna surat tersebut, maka diakhiri dengan stempel setelah dibubuhi tanda tangan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, para nabi dan para rasul, mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan ilahi, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menutup ya pesan-pesannya tersebut ya dengan sebuah hal yang akan menjadi sempurna, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai khatamun nabiyyin, yaitu sebagai cincin para nabi, maksudnya adalah sebagai penutup para nabi dan sebagai penyempurna dari ya pesan-pesan, pembawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan-pesan yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya ya, ini merupakan kalimat yang indah ya, yang indah, yang memiliki multi makna, multi tafsir, di mana khatamun nabiyyin selain dia sebagai stempel dan yang bermakna adalah cincin yang dia merupakan perhiasan, sekaligus ternyata sebagai penutupnya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila pintu kenabian telah ditutup, tentunya demikian pula pintu kerasulan. Karena sesungguhnya untuk menjadi seorang rasul, maka harus melewati terlebih dahulu ya status menjadi nabi. Untuk masuk menemui pintu kerasulan, maka harus masuk menemui pintu kenabian. Nah, apabila pintu kenabian saja telah ditutup, maka tentunya ini sekaligus menutup dua hal, yaitu status kenabian dan status kerasulan. Oleh karenanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula tidak ada rasul ya setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui pula, tidak ada satupun kaum umat yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada umat tersebut. Ya, dengan membawa syariat yang tersendiri sesuai dengan kondisi umat atau kaum tersebut. Ya. Atau diutus seorang nabi yang akan memperbaharui syariat yang sebelumnya, di mana syariat tersebut telah dirubah-rubah oleh manusia. Demikian. Nah, ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan satupun umat manusia ya, hamba-hambanya itu lepas dari bimbingannya, lepas dari perhatiannya untuk diberikan bimbingan dan pengajaran agar mereka mendapatkan kemaslahatannya dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah utus di setiap umat itu ada seorang rasul yang tugas mereka adalah menyeru manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu pada umat itu ada seorang pemberi peringatan. Demikian. Nah, tentunya pemberi peringatan ini bisa jadi dia adalah seorang rasul, bisa jadi ya juga seorang nabi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, apa beda nabi dengan rasul? Ya, nabi dengan rasul. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang pemberian ya ciri khas yang membedakan antara nabi dan rasul. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada manusia, mengajarkan apa yang telah diwahyukan kepada rasul tersebut itu disampaikan kepada manusia. Adapun nabi ya itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya tersebut kepada manusia, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ini satu pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian ada perbedaan yang kedua disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwa seorang rasul itu diberikan syariat baru, syariat yang dia baru ya, yang berbeda dari syariat-syariat sebelumnya. Adapun seorang nabi tidak diberikan syariat baru, bahkan dia hanya meneruskan syariat sebelumnya sekaligus memperbaharuinya, yaitu menjadikannya dia baru, murni kembali, ya tidak terkotori oleh ya perubahan-perubahan oleh manusia ketika itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara perbedaan nabi dan rasul. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak ada satu umat pun kecuali pada umat itu ada pemberi peringatan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pemberi peringatan ini bisa jadi adalah seorang nabi, bisa jadi seorang rasul. Demikian. Bisa jadi seorang nabi yang meneruskan ya syariat nabi-nabi atau rasul sebelumnya. Bisa juga seorang rasul yang memberikan peringatan untuk menyampaikan ya syariat baru. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 44. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah turunkan Taurat itu ya pada umat tersebut sebagai petunjuk dan cahaya, yang dengannya para nabi itu memutuskan hukum ya. Para nabi yang mereka itu tunduk yaitu memberikan hukum, putusan hukum kepada orang-orang Yahudi. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk satu umat saja seperti orang-orang Yahudi ya, Bani Israel, itu diutus bukan hanya satu nabi ya. Bahkan satu kaum ini ternyata diutus beberapa nabi kepada mereka berdasarkan firman Allah ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya para nabi dan para rasul mereka itu adalah manusia biasa, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada spesialis ya, tidak ada hal-hal yang spesial, tidak ada hal-hal yang sifatnya kekhususan ya bagi para nabi dan rasul ini ya. Dan mereka tidak memiliki ya sedikit pun dari hak-hak khusus Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yaitu keberhakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya yang satu-satunya dia di alam semesta ini ya. Para nabi dan para rasul tidak memiliki sedikit pun ya kewenangan ya dalam kewenangan perbuatan dalam alam semesta ini, sedikit pun tidak ada. Demikian ya.
Begitu juga tidak ada keberhakan di dalam ibadah. Para nabi dan rasul setinggi apapun mereka, ya, sedekat apapun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka sedikit pun tidak memiliki keberhakan terhadap ibadah yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini merupakan penghulu para nabi dan rasul. Kemudian beliau adalah orang yang paling, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, ya, yang gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khalilullah, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188 yang artinya, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ini kepada umatnya agar mereka memahami dan mengetahui secara benar. La amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak menguasai untuk diriku, aku tidak memiliki untuk diriku kemampuan, ya, manfaat dan mudarat itu, ya. Jadi kemanfaatan dan kemudaratan itu tidak dimiliki oleh Nabi SAW. Bahkan hal inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh beliau kepada umatnya, ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Oleh karenanya kita tidak boleh menetapkan bahwa Nabi SAW memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menolak manfaat, memberikan mudarat atau menolak mudarat, tidak, ya. Ketika Nabi SAW dikabarkan di antara mukjizat Nabi SAW seperti contohnya, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya dikabarkan mukjizat Nabi itu doanya makbul, ya, sampai bisa menurunkan hujan. Maka kita katakan itu adalah permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan hujan, bukan atas kemampuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang secara menyendiri mampu untuk menurunkan hujan. Demikian. Namun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar menurunkan hujan. Begitu juga mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala memancarkan air dari tangan-tangan beliau, sesungguhnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, ya. Tatkala para sahabat yang mengeluhkan tentang kekurangan air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengumpulkan sisa air pada satu wadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar wadah tersebut dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meletakkan tangan beliau yang mulia. Lantas beliau mengatakan, hayya 'alal ma'i at-tahuri al-mubaraki. Ya, ayo menuju air yang suci yang diberkahi ini. Wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memancarlah air ketika itu dari jari jemari beliau. Lihat, beliau meminta keberkahan itu datang dari Allah, bahkan beliau menetapkan keberkahan itu datang dari Allah, bukan dari tangan beliau, ya.
tapi itu atas ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala beliau ya punya mukjizat untuk membelah bulan. Nah, itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Jadi Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan ya manfaat dan mudarat, menolak manfaat dan mudarat itu demikian. Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan la amliku li nafsi naf'an wala darra. Ya. Tidaklah aku menguasai ya untuk diriku. Jadi untuk Nabi SAW saja tidak ada kemampuan untuk menguasai kemanfaatan kemudaratan itu kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Jadi itu atas dasar kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniyas su. Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. Kalimat andai di sini menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang ya tidak terjadi. Ya. Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku memperbanyak dari kebaikan dan aku tidak akan disentuh oleh keburukan. Lihat ya. Ini ungkapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya. Ya, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku memperbanyak dari kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Ternyata kita dapatkan ya ada kebaikan yang ternyata kebaikan duniawi yang luput dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebaikan dunia yang luput dari beliau, ya. Di antaranya adalah seperti yang pernah kita sampaikan ya, ketika beliau ya hendak mencegat dan mengepung kafilah Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam, namun dikarenakan beliau tidak mengetahui hal yang gaib, ternyata Abu Sufyan ya telah mengetahui terlebih dahulu ya bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang akan menghadangnya, maka dia mengambil jalur yang lain. Bahkan ya Abu Sufyan ketika itu yang masih kafir ya sempat mengutus satu orang utusan yang bisa cepat untuk sampai ke Makkah untuk mengkabarkan kepada ya orang-orang kafir Quraisy agar mereka mengerahkan pasukan ya menghadang pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu terjadilah apa yang diinginkan oleh Abu Sufyan, yaitu para pasukan kafir Quraisy ternyata mampu menggalang kekuatan sehingga berjumlah sekitar 1000-an orang ya untuk bisa ya menemui pasukan Nabi Muhammad SAW lalu ya berperang dengan mereka. Itulah ya kisah terjadinya perang Badar demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Di sini ada kebaikan yang luput dari Nabi, kebaikan dunia yang luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan begitu juga ternyata ada keburukan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diracun, demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikejar-kejar. Ya. Hendak dibunuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, tentu hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Yang kabarnya ini sampai kepada kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Luput kebaikan-kebaikan dunia dan malah mendapatkan keburukan-keburukan ya di dunia. Demikian ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah manusia biasa ya. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau diperintahkan untuk mengatakan in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan hanyalah sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Demikian ya. Seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Jin ayat 21 dan 22. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah kembali memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, sesungguhnya aku tidak menguasai untuk kalian, ya, kemudaratan, demikian pula petunjuk itu. Lihat. Kalaulah tadi Nabi mengatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Al-A'raf ayat 188, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa ya beliau tidak memiliki kemampuan untuk diri beliau. Nah, kali ini beliau diperintahkan untuk mengatakan bahwa beliau tidak memiliki untuk umatnya. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak menguasai, tidak memiliki untuk kalian kemudaratan itu. Itu menimpakan kemudaratan atau menolak kemudaratan, ya. Itu dari umatnya, ini Nabi SAW tidak akan mampu, ya, untuk bisa, ya, menghindarkannya. Demikian. Ya, buktinya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Peperangan-peperangan yang ternyata ini menewaskan beberapa sahabat. Begitu juga tewasnya sekitar 70 orang para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di Bi'ru Ma'unah, ya. Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, bahkan Nabi SAW tidak menguasai kemampuan untuk menolak kemudaratan dari mereka. Bahkan terbunuh 70 orang, ya, kurang lebih sekitar 70 orang dari para sahabat penghafal Al-Quran. Lihat, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menguasai, tidak mampu, ya, untuk menguasai kemudaratan itu, untuk memberikan kemudaratan atau menolak kemudaratan itu, ya. Wala rasyada, juga tidak mampu untuk memberikan, ya, hidayah, jalan yang lurus ini, ya. Sekedar hanya untuk menjelaskan saja yang mampu, ya, demikian. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku, ya, tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada, dan aku tidak mendapati, ya, tempat perlindungan kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perlindungan, ya, pemberian perlindungan juga Nabi SAW tidak mampu untuk memberikannya, ya. Hanya kepada Allah tempat berlindung. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang banyak, ya, ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa. Bahkan para nabi dan rasul ini ternyata memiliki sifat-sifat manusia yang biasa, ya, seperti sakit dan ternyata mengalami kematian, ya, butuh kepada makanan dan minuman dan yang lainnya, bahkan butuh kepada pasangan. Ya, mereka merasakan sedih, demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Nabi Ibrahim ketika itu mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan zat yang dia itu adalah yang memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku, dan apabila aku sakit maka dia menyembuhkanku, dan dialah zat yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Lihat, ya, ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan sifat manusia beliau, ya, manusia biasa beliau,
Ya, padahal beliau ini adalah termasuk ya yang Khalilur Rahman, ya, yaitu kekasihnya Allah juga, ya. Namun beliau mengalami hal-hal seperti ini, demikian. Nah, ini adalah sifat manusia dari para nabi dan rasul, ya. Jadi mereka ini bukanlah ya makhluk-makhluk yang memiliki kekhususan rububiyah, hak prerogatif dalam rububiyah, ya, kemampuan kewenangan di dalam alam semesta ini untuk bertindak, untuk berbuat, demikian. Juga tidak memiliki kewenangan, keberhakan di dalam ibadah. Bahkan ya Nabi kita Muhammad SAW ini pernah mengalami lupa, ya. Ketika dalam salat beliau mengalami lupa sehingga disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Bahkan beliau mengatakan di akhir hadis, ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhkuruni," ya. Atau fadzakiruni. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku mengalami kelupaan sebagaimana kalian mengalami kelupaan. Maka apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Demikian. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan rasul itu, ya, itu dengan hamba, para hamba, ya. Para hamba sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyebutan sifat tersebut itu dalam kondisi yang paling tinggi dan dalam konteks pujian kepada mereka. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra ayat 3. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur, ya, yang banyak bersyukur. Begitu juga itu adalah tentang rasul pertama. Berikutnya Allah berfirman tentang rasul terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah zat yang telah menurunkan Al-Furqan itu kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad. Al-Furqan di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Nama lain bagi Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Agar dia yaitu Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Demikian. Lihat di sini Allah tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi menyebutkan sifatnya sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman ya dalam surah Shad ayat 45 sampai 47 Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra ad-dar wa innahum indana laminal mustafaina al-akhyar." Ingatlah, ya, sebut saja hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, orang-orang yang punya keahlian, begitu juga punya keilmuan. Sesungguhnya kami pilih mereka dengan pilihan kami, ya, sebagai pemberi peringatan terhadap hari akhirat, dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk orang-orang pilihan kami yang terbaik. Demikian kata Allah SWT menyebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub ini sebagai hamba-hamba Allah SWT. Ya, ini dalam rangka memuji mereka dan menyebutkan, ya, kondisi yang tertinggi bagi mereka. Allah menyebutkan kondisi mereka, ya, ini sebagai seorang hamba. Begitu juga Allah berfirman tentang Nabi Isa putra Maryam dalam surah Az-Zukhruf ayat 59. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil." Allah berfirman yang artinya, tidaklah ia melainkan seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya dan kami telah jadikan dia sebagai perumpamaan bagi, ya, Bani Israel. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Ini
para nabi dan rasul. Bahkan disebutkan di sini ada sebagian nabi dan rasul ulul azmi yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, di sini Allah sebut mereka sebagai hamba, ya, dalam konteks pujian dan dalam kedudukan yang tinggi, ya, penyebutannya untuk mereka ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan tentang rukun-rukun beriman kepada para rasul, insyaallah taala. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah kita masuki sesi soal jawab. Baik, pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Kotoran binatang ternak tidak najis, bagaimana dengan darahnya? Apakah najis? Jazakallahu khaira. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang kotoran binatang-binatang ternak yang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Satu pendapat mengatakan kotoran binatang yang halal untuk dikonsumsi dagingnya, mereka berpendapat bahwasanya ini adalah najis. Ya. Karena memang menjijikkan dan itu merupakan kotoran, ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang mengatakan itu najis adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya itu adalah suci, ya. Namun tentunya tidak layak untuk dikonsumsi, ya. Suci di sini maksudnya adalah ya tidak najis, ya, tapi tidak layak untuk dikonsumsi. Karena tidak semua yang suci itu layak untuk dikonsumsi. Pendapat ini mendasarkan kepada satu hadis, ya, satu hadis itu tentang orang-orang yang hijrah ke Madinah dari suku Uron, ya, yang ada di Yaman, ya. Disebut juga dengan hadis Uraniyin, yaitu orang-orang yang datang dari Uron, ya, untuk menuju ke Madinah. Yaitu ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mengalami sakit, ya, itu sakit demam. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan hal tersebut, ya. Lalu Nabi SAW memberikan resep kepada mereka untuk mengkonsumsi susu unta yang dicampur dengan air seni unta. Susu unta yang dicampur dengan air seni unta, demikian. Ternyata sembuh, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa, ya, air seni unta beserta dengan kotorannya itu adalah suci, karena tidak mungkin bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan, ya, resep obat, ya, itu dengan satu yang najis, ya, karena sesungguhnya umat Islam tidaklah kesembuhan mereka itu ada pada satu yang diharamkan untuk dikonsumsi, demikian, ya, demikian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, jadi wallahu ta'ala alam, saya pribadi condong kepada bahwa kotoran hewan, ya, yang dagingnya halal untuk dikonsumsi itu tidak najis, demikian. Berdasarkan hadis tadi, di mana unta saja, dalam satu pendapat unta ini itu kalau dikonsumsi dagingnya itu bisa membatalkan wudhu. Kata Nabi SAW, ya, tawadda'u min luhumil ibili wala tawadda'u min luhumil ghanami. Berwudulah dari daging unta, namun tidak perlu berwudu dari daging kambing. Maksudnya adalah perintah Nabi SAW untuk, ya, berwudu, perintah Nabi kepada umatnya agar berwudu ketika makan daging unta, namun tidak perlu berwudu ketika makan daging
kambing, demikian ya. Seperti itu. Ini menurut sebagian ulama bahwasanya berdasarkan hadis ini ya, memakan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Nah, kondisi seperti ini saja ya, unta yang dia kalau dikonsumsi dagingnya itu pembatal wudu ya. Ini demikian, yaitu suci dan suci dan tidak najis kotorannya, yaitu air sendinya, demikian pula kotorannya, maka tentunya hewan-hewan ternak yang lainnya yang halal untuk dikonsumsi dagingnya ini tentunya lebih ringan lagi. Demikian wallahu taala alam. Baik, berikutnya bagaimana dengan darahnya? Baik, tentunya darah ya hewan yang disembelih ya ini najis ya. Para ulama menyebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya yang menyebutkan tentang daman masfuha ya. Daman masfuha yaitu darah yang terpancar ya. Masfuh yaitu yang terpancar. Yaitu yang terpancar yang keluar ketika pertama sekali disembelih. Maka darah tersebut adalah darah yang disebut dengan daman masfuha ya. Nah, maka darah seperti ini dari hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi, maka ini darahnya adalah najis. Adapun darah hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi tentunya jelas najisnya ya, karena hewannya saja itu tidak boleh untuk dikonsumsi, maka tentu darahnya najis demikian ya. Nah, ini bisa juga kita ambil kiasnya dengan kias aulawi, yaitu kias yang lebih utama, bahwa ya hewan-hewan yang halal saja untuk dikonsumsi dagingnya, ini darah yang pertama ya yang keluar, yang memancar ketika pertama sekali disembelih ya hewan tersebut, ini adalah najis tentunya ya. Hewan-hewan yang jelas najisnya atau tidak halal untuk dikonsumsi itu darahnya najis demikian. Baik ya. Nah, ini dia. Adapun darah yang tersisa yang berada di daging ya, begitu juga berada di tempat-tempat yang lain dari tubuh hewan tersebut. Setelah keluarnya seluruh darah ya, setelah terpotongnya 3 saluran yang ada di lehernya seperti saluran darah, kemudian saluran makanan dan minuman serta saluran udara. Nah, keluar semua darah tersebut, namun ada tersisa darah yang ada di daging, maka wallahu taala alam itu darah yang dimaafkan. Wallahu taala alam ya. Adapun darah yang memancar atau yang terpancar ketika pertama sekali ya atau ketika penyembelihan terjadi, maka ini adalah darah yang najis ya. Wallahu taala alam, berdasarkan firman Allah yang kita sebutkan tadi, yaitu yang menyebutkan daman masfuha demikian. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli tanah yang surat tanahnya masih digadai di bank? Apakah boleh jual belinya Ustadz? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya barang jaminan ya atas sebuah hutang ya, maka barang tersebut adalah barang yang dimiliki oleh pemiliknya, yaitu orang yang berhutang ya. Disebutkan dalam ungkapan Imam Asy-Syafi'i ya, dalam Musnad Imam Syafi'i disebutkan bahwa ya ar-rahnu minalladzi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu ya. Barang gadaian itu berasal dari orang yang menggadaikannya ya. Milik dia
keuntungannya dan atas tanggungan dia ya kerugiannya, demikian ya. Ini disebutkan dalam asar ini disebutkan di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i, demikian. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa barang gadaian itu memang dimiliki oleh sang pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Dalam hal ini adalah orang yang berhutang di bank, ya. Maka kepemilikan seperti ini membolehkan bagi dia untuk menjualnya, untuk melakukan tasarruf, yaitu kewenangan terhadap barang gadaian tersebut, apakah untuk menjualnya, ya, apakah untuk menyewakannya, demikian. Maka ini dibolehkan, ya. Dan boleh juga bagi orang lain untuk membelinya, untuk menyewakan, ya, barang tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja perlu diberitahu kepada calon pembeli bahwasanya ya surat tanah tersebut itu ada dipegang oleh pihak perbankan, ya, pihak bank tersebut sebagai jaminan atas hutang. Dan apabila maksud dari sang pembeli tersebut adalah untuk menolong orang tersebut agar bisa keluar dari hutang bank tersebut, ya, dengan cara ya membelinya lantas dari uang yang didapatkan dari jual beli tersebut ini untuk melunasi ya hutang di bank, maka insya Allah taala orang yang membeli tersebut mendapatkan pahala insya Allah taala, agar tidak berkelanjutan ya riba yang diberlakukan tersebut, ya. Dan saya pun yakin bahwasanya pihak perbankan itu membolehkan ya untuk menjualkan kepada pihak lain, ya, dengan syarat sesungguhnya segera untuk dilunaskan ya hutang-hutangnya, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Ustadz, saya punya teman, dia ini pacaran, Ustadz. Dia itu sudah tersakiti bolak-balik oleh pacarnya, sampai-sampai curhat ke saya. Saya kasih saran putus saja dan jangan pernah pacaran lagi. Tapi dia malah menyatakan jangan gitulah. Saya masih sayang, aku masih sayang sama dia, ya. Cara yang lain aja begitu. Gimana cara memberikan nasihat kepadanya, Ustadz? Ya, dia bilang pacaran itu boleh-boleh saja asalkan tidak berbuat apa-apa. Mohon pencerahannya. Bismillah. Pacaran adalah salah satu cara syaitan untuk menjatuhkan seorang musuhnya dari kalangan manusia kepada perzinahan, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memerintahkan, Allah melarang dengan mengatakan wala taqrabuz zina, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, innahu kana ya fahisyah, sesungguhnya itu adalah satu yang keji, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Zina, ketahuilah, bukanlah hanya dengan berhubungan badan saja, ya. Dalam satu hadis ya disebutkan bahwasanya ya telah ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina, ya. Ketahuilah sesungguhnya ya lisan itu bisa berzina dan zinanya adalah berbicara, yaitu membicarakan tentang ya hal-hal yang bersifat mesum, ya, porno begitu, ya, hal-hal yang mesum. Mata itu bisa berzina, yaitu dengan cara melihat hal-hal kemesuman, ya. Kemudian ya tangan itu bisa berzina dan zinanya dengan cara meraba, yaitu tentunya adalah meraba dan menyentuh ya kulit atau anggota tubuh lawan jenis yang tidak halal baginya, demikian. Dan kaki itu berzina dan zinanya adalah dengan melangkah, yaitu melangkah menemui ya orang yang tidak halal baginya.
dan hati itu bisa berzina dan zinanya adalah membayangkannya, ya. Lihat itu. Nah, kemudian Nabi menutup hadis ini dan mengatakan, dan itu ya akan dibenarkan ya atau didustakan oleh kemaluannya, demikian. Baik ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kalau salah juga Imam Muslim ya. Kalau tidak salah adalah Imam Muslim yang menyebutkan hadis seperti ini, dan ada beberapa redaksi tentang hadis ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini lewat hadis ini maka kita akan mengetahui bahwasanya ternyata zina itu banyak ragamnya, ya. Lisan bisa berzina dengan mengucapkan kalimat-kalimat rayuan, ya, ucapan-ucapan cinta, gombal dan seterusnya, ya. Sampai mungkin ya mengucapkan hal-hal yang sifatnya porno, ya, porno aksi, ya. Mengucapkan sifatnya ungkapan-ungkapan yang membangkitkan syahwat, ya. Begitu juga ya biasanya ini disertai dengan pandangan mata, yaitu melihat kepada lawan jenisnya, ya, atau melihat kepada pornografi, ya, atau tontonan-tontonan yang menunjukkan kemesuman seperti itu. Begitu juga ya tangan ini bisa berzina dengan cara meraba, menyentuh, demikian, ya. Dan begitu juga kaki bisa berzina, yaitu menuju langkahnya ditujukan kepada orang yang tidak halal baginya, ya. Begitu juga hatinya bisa berzina, yaitu dengan cara dia mengangankannya, membayangkannya, demikian. Bagaimana kalau suami istri, bagaimana apabila ia berada di kamar berdua dengannya, demikian seterusnya, ya. Nah, inilah perzinahan. Ini kata Nabi SAW, la mahalata, ya, tidak bisa terhindar hal seperti ini. Ya, apabila ini dilakukan, ya, maka ini adalah zina. Sampai nanti ini dibenarkan, ya, atau didustakan dengan kemaluannya, yaitu ya apakah nantinya diakhiri dengan perzinahan kemaluan, ya. Perzinahan seperti ini apakah akan diakhiri dengan perzinahan dengan kemaluan? Na'udzubillahi min dzalik, demikian. Maka tidak ada jalan ya bagi dua orang yang saling mencintai, bila mereka saling mencintai, melainkan pernikahan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidak melihat sesuatu yang mujarab bagi dua sejoli yang saling mencintai semisal dengan pernikahan. Maka menikah, itu solusinya, demikian, ya. Namun kalau kondisi seperti ini, ya, pacaran, masya Allah saya katakan, ya, kalaulah seseorang, ya, menghinakan dirinya dengan pacaran, saya katakan tidak layak. Kalau dia seorang laki-laki tidak layak untuk jadi suami. Kalau dia seorang perempuan tak layak untuk jadi istri. Maksudnya suami atau istri yang solehah, ya. Bagaimana bisa memulai hubungan, ya, hubungan ini dengan satu yang haram? Kita katakan rumah tangga itu satu yang suci. Rumah tangga kita inginkan adalah nanti anak-anak dari kita tersebut itu terlahir dalam kondisi suci, tidak terkotori, ya, dengan tindakan-tindakan kemesuman, sehingga ini tidak akan menjadi pendidikan bagi mereka kelak. Yang kelak mereka akan mewarisi sifat orang tuanya yang suka pacaran, ya, dengan melanggar kehormatan diri mereka, dengan membuang rasa malu mereka, demikian. Yang wanita itu mudah untuk, gampang untuk disentuh-sentuh, ya. Kemudian yang perempuan, yang laki-laki, ya, dia menistakan dirinya dengan menistakan, ya, hamba-hamba wanita Allah SWT. Padahal dia punya saudari perempuan, dia punya ibu, ya, dia punya bibi, ya, dan seterusnya, yang dia tak suka kalau seandainya wanita-wanita dari keluarganya ini dinistakan dengan cara yang demikian, seperti itu. Maka tidak layak, ya, orang-orang yang suka pacaran ini untuk dijadikan, ya, pasangan hidup, demikian. Oleh karenanya, ya, nasihatkan kepada siapapun yang suka pacaran ini, mulailah hubungan, ya, membangun rumah tangga itu dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang bersih, dengan cara yang suci, menjaga kesucian diri dan kesucian hati, demikian. Jangan kita mencinta kecuali orang yang halal bagi kita.
dan janganlah kita menyentuh kecuali ya orang yang halal bagi kita, dan janganlah kita berhubungan badan ya menyalurkan syahwat kita kecuali kepada orang yang halal bagi kita. Demikian. Maka insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pendidikan yang baik bagi anak-anak kita kelak. Ya, semoga Allah SWT memberikan ya kesolehan bagi diri kita, pasangan hidup kita, dan anak keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan, apakah tidak berlaku udzur untuk sholat Id di rumah Ustadz, mengingat di daerah kami masih rawan penularan ya COVID-19, sementara pelaksanaan sholat 5 waktu tidak menerapkan protokol kesehatan. Saya condong sholat Id masih disyariatkan insyaallah Ta'ala ya, masih disyariatkan ya. Kalaulah orang-orang sekitar tidak menerapkan protokol kesehatan, maka kita insyaallah sendiri bisa menerapkannya ya, walaupun orang sekitar tidak menerapkannya. Bagaimana? Kita sholat memakai masker ya, kemudian kita membawa sajadah sendiri, dan kita membawa sanitizer sendiri, demikian, dan kita banyak menyemprotkan untuk diri kita, demikian. Begitu juga tempat sujud kita, demikian ya. Insya Allah masih bisa, insya Allah ya. Ya, saya kira jangan terlalu berlebihan kekhawatirannya ya. Bahkan dalam sholat 5 waktu juga demikian, insya Allah masih bisa ya. Dan hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja. Kita katakan contoh, ya kita masuk masjid ya, walaupun di tempat itu tidak memberlakukan ya protokol kesehatan, maka silakan kita sendiri yang begitu ketat untuk memberlakukan protokol kesehatan. Seperti contohnya kita pakai masker, ya kita pakai masker. Kemudian kita membawa sajadah sendiri, kemudian kita membawa sanitizer sendiri, demikian. Tempat sholat kita semprot, ya dengan sanitizer contohnya. Begitu juga begitu selesai sholat nanti kita mandi, demikian. Seperti itu, ya jangan tinggalkan kewajiban ini. Insya Allah bisa ya, kita berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Ini saran saya, demikian. Kalaupun seandainya kita tertular insya Allah taala dengan kekuatan ya yang Allah berikan pada iman dan diri kita, ya semoga Allah bisa menyembuhkan kita insya Allah taala, demikian ya. Tapi kalau kita sudah insya Allah kita sudah berhati-hati ya, saya kira insya Allah bisa aman ya, bisa aman ya. Nah silakan juga untuk memilih saf yang barangkali bisa jarang seperti itu. Contohnya paling sudut sendiri kita pilih ya. Silakan menerapkan protokol kesehatan dengan cara berjarang. Lebih-lebih di masyarakat umum mereka sholatnya juga jarang-jarang, demikian. Maka silakan, tidak masalah. Yang saya ingin tekankan adalah jangan meninggalkan satu kewajiban ya. Pelaksanaan dari sebuah kewajiban dalam kondisi yang wajib pula cara melaksanakan itu, sholat fardu, sholat wajib dalam kondisi yang wajib yaitu berjamaah, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk keburukan ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, maaf merepotkan, semoga Allah memberkahi ilmu antum, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita membuat atau meminta menempah itu maksudnya adalah minta buatkan makanan beberapa bungkus, kemudian kita memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan ya. Kemudian membuat makanan menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan yang akan dijadikan makanan tersebut. Apakah boleh Ustaz? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada antum dan keluarga di mana saja antum berada. Perlu kita ketahui ya, akad minta buatkan ini disebut juga dengan ya akad istisna ya, yaitu minta buatkan. Ada proses produksi atau pembuatan di sana. Termasuk diantaranya adalah makanan ya.
Dan proses pembayarannya itu bisa dengan cara terhutang keseluruhan atau kontan di awal atau pembayaran secara bertahap. Maka ini tidak masalah insyaallah taala ya. Namun tidak berlaku minta buatkan emas ya, minta buatkan emas ya, menempah emas begitu atau perak, maka tidak boleh ya. Namun yang dibolehkan adalah selain itu, demikian ya. Untuk pembayaran yang dia bertahap atau terhutang. Ya, kalau emas dan perak ya, tempahan emas dan perak, maka di sini harus kontan, demikian. Jadi insya Allah taala boleh ya, memang demikian boleh ya, seperti itu. Nah, silakan untuk minta buatkan makanan dan apa saja. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah. Bismillah Ustadz, saya Muhnizar dari Johor. Maaf Ustadz, saya mengganggu. Mau bertanya, istri saya diterima sebagai PNS di Pontianak dan di sana mereka bersama sama ibu mertua saya. Qadarullah mertua saya lagi ingin pulang ke Medan dan pastinya istri dan anak-anak saya tidak ada mahram di sana. Terkait hal tersebut, apakah saya menjadi berdosa meninggalkan mereka di sana tanpa mahram Ustadz? Kebetulan saya masih kerja di Medan dan belum bisa meninggalkan pekerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang wanita yang telah menetap di satu tempat ya, maka tidak mengapa baginya ya untuk dia tinggal di sana walaupun tanpa mahram ya, bila dipastikan aman dari fitnah ya, aman dari kemudaratan seperti itu. Yang tidak boleh adalah selama perjalanan yang ini tanpa mahram ya, yang tidak boleh adalah selama perjalanan tidak boleh tanpa mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar ya kecuali bersama dengan mahramnya, demikian ya. Hadis riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, nah adapun seorang wanita yang telah sampai ke negeri tujuan atau ke tempat tujuan dan di sana ketika itu sudah menetap berdomisili di sana, maka ketika itu tidak lagi safar ya. Dan apabila ditinggal maka tidak masalah tanpa mahram ya, asalkan dipastikan aman dan ya aman dari fitnah dan aman dari kemudaratan. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa serta para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi, berinfak dan bersedekah dengan sedekah jariah yang kita arahkan untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Alhamdulillah ya telah terkumpul sekitar 3.699.000.000 sekian rupiah. Dibutuhkan sekitar ya 4.885.000.000 sekian rupiah. Nah, bila Anda ingin memiliki pahala yang terus mengalir, maka silahkan arahkan ya donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, ya, mari kita memiliki aset akhirat dengan menyalurkan harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, yang ini akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nanti akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.